Shalom, selamat pagi. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Sangat senang bisa berjumpa kembali bersama dengan pemirsa dan semua keluarga. Bersama dengan kami, keluarga Masa Depan Cerah Manokwari yang berada di Jalan Serayu Sanggeng. Selasa 24 Agustus 2021. Kita ada semua hanya karena anugerah Tuhan Yesus Kristus. Oleh sebab itu sepatutnya kita mencari wajah Tuhan sebelum kita bertindak lebih jauh sepanjang hari ini. Kita mohon belas kasihan Tuhan sebab kita tidak mampu, kita tidak sanggup berjalan sendiri. Saya mengajak pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita sama-sama bermazmur kepada Tuhan yang terambil dari kitab Mazmur pasal 34 ayat 9. Kecaplah dan lihatlah betapa baiknya Tuhan itu. Berbahagialah orang yang berlindung padanya. Mazmur pasal 34 ayat 9. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa minta tuntunan Roh Kudus di dalam pembacaan dan perenungan firman Tuhan. Kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaanmu. Jadilah kehendakmu. Di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Baik Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, pagi ini saya mengajak kita sama-sama akan belajar dari kitab Bilangan pasal 26 ayat 8 sampai dengan 10. Bilangan pasal 26 ayat 8 sampai dengan 10. Demikian bunyi firman Tuhan. Adapun anak Palu ialah Eliab, dan anak-anak Eliab ialah Nemuel, Datan, dan Abiram. Datan dan Abiram, orang-orang yang dipilih oleh umat itu, ialah orang-orang yang telah membantah Musa dan Harun dalam kumpulan Korah. Ketika mereka membantah Tuhan, tetapi bumi membuka mulutnya dan menelan mereka bersama-sama dengan Korah. Ketika kumpulan itu mati, ketika ke-250 orang itu dimakan api, sehingga mereka menjadi peringatan. Bilangan pasal 26 ayat 8 sampai dengan 10. Tuhan adalah guru yang terbaik. Ia mampu memakai semua keadaan untuk mengajar umatnya demi kebaikan mereka. Pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, sebagaimana layaknya seorang ayah yang bertanggung jawab akan mendidik untuk mendewasakan anak-anaknya, demikianlah Allah memperlakukan umatnya. Ia menggunakan berbagai cara untuk menyadarkan umatnya tentang apa yang sepatutnya mereka kerjakan dan apa saja yang seharusnya
tidak mereka lakukan. Di dalam hal ini, ia juga menggunakan hukuman-hukuman yang ia jatuhkan terhadap mereka yang melanggar firman-Nya sebagai pelajaran bagi umat-Nya, supaya dengan demikian mereka tidak usah meniru ataupun mengulang pelanggaran yang dilakukan oleh orang lain tersebut. Pemirsa, Bapak Ibu yang diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus, pelajaran melalui jalan yang pahit, yaitu hukuman bagi mereka yang melanggar firman-Nya, itulah yang dicatat di dalam Bilangan pasal 26. Di situ ditulis pemberontakan Datan dan Abiram kepada Musa dan Harun yang Tuhan tempatkan untuk memimpin umat-Nya. Pemirsa, ingat baik-baik, seringkali kita berontak kepada pemimpin kita. Seringkali kita berontak kepada suami kita. Seringkali kita berontak kepada ayah ibu kita. Dan kita merasa kita benar. Tapi saudara harus perhatikan baik-baik. Di mana otoritas yang Tuhan percayakan kepada seseorang, Tuhan akan bertanggung jawab atas orang tersebut. Dan Tuhan yang akan membela orang tersebut. Oleh sebab itu, firman Tuhan berkata, jangan kita mengganggu orang yang diurapi oleh Tuhan. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, Tuhan memandang pemberontakan mereka tersebut sebagai sikap membantah diri Tuhan. Sebagai akibat, ia menghukum mereka dengan membuka bumi sehingga mereka tertelan ke dalamnya. Dicatat bahwa dengan demikian mereka menjadi peringatan. Berarti melalui peristiwa yang menyayat hati tersebut, Allah sebagai sang guru yang terbaik telah mengajar umat-Nya tentang bagaimana seharusnya mereka bersikap kepada kehendak Allah. Dan semua itu adalah demi kebaikan mereka. Pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, sebuah nilai yang kita boleh petik pada pagi hari ini dari kebenaran firman Tuhan. Bagaimana kita harus menghormati apa yang Allah tentukan di dalam setiap kehidupan kita. Apa yang telah Allah garis bawahi, kita jangan mencoba untuk membangkang, kita jangan mencoba untuk memberontak. Sebab pada saat kita melakukan perlawanan, maka Allah menjadi musuh kita. Saudara harus sadari, kita tidak sanggup, kita tidak mampu untuk berhadapan dengan Allah, dengan logika kita yang terbatas, dengan segala sesuatu yang terbatas dari hidup kita. Kita juga harus menghormati, menghargai otoritas yang Allah percayakan kepada seseorang. Seringkali kita juga suka membangkang, kita mengolok-olok, bahkan secara tidak sadar kita menghina gembala kita. Kita menganggap dia orang-orang biasa, apalagi kalau kita merasa kita punya pengetahuan lebih tinggi dari dia. Kita merasa kita punya keuangan lebih tinggi daripada dia. Kita merasa kita punya pengalaman lebih tinggi daripada dia. Dan kita menganggap dia biasa-biasa saja. Bahkan kita mau mengatur dia. Kita mau supaya dia mengikuti kehendak kita. Lalu kita merusak apa yang sedang Tuhan tata di dalam sebuah tubuh Kristus. Biar pagi hari ini kita belajar. Kita belajar, saudaraku, untuk menghormati otoritas. Sebab Tuhan adalah guru yang terbaik. Apa yang dia ajarkan kepada kita tidak akan pernah salah. Apa yang dia lakukan kepada kita bukan karena dia jahat kepada kita.
Justru karena Dia mau kita hidup benar, berkenan, dan diberkati, Dia memberikan rotan kepada kita. Oleh sebab itu pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus kasihi, kalau kita juga mau belajar dari apa yang Tuhan Yesus ajarkan kepada kita, di dalam hidup rumah tangga kita harusnya kita juga bisa mengikuti teladan daripada Yesus Kristus. Kita juga harus tegas kepada anak-anak kita, anak-anak didik kita. Kita tidak boleh kompromi dengan keinginan mereka. Hanya karena kita tidak mau repot, hanya karena kita tidak mau peduli dengan kebenaran firman Tuhan. Lalu kita mengiyakan apa yang mereka inginkan saja. Padahal itu berlawanan dengan firman Tuhan. Kita berkata kita sayang mereka, tetapi kita tidak berani memberikan rotan untuk kehidupan mereka yang benar. Justru pada saat kita tidak berani memberikan rotan kepada mereka, sesungguhnya kita sedang menghancurkan hidup mereka. Seringkali kita suka berlawanan dengan firman Tuhan, dan kita membela diri kita dengan cara pandang, cara pikir kita yang sangat terbatas itu. Kita selalu melihat apa yang kita pikirkan, yang menyenangkan telinga dan pandangan mata kita, lalu kita menganggap bahwa itu yang paling benar. Bahkan kita melawan firman Tuhan, kita merasa itu yang paling benar. Tapi biarlah pada pagi hari ini kekasih Kristus kita belajar dari seorang guru yang terbaik. Yesus Kristus mendidik kita untuk menghormati otoritas, untuk menghormati firman-Nya. Sehingga kita memperoleh kehidupan yang kekal, bukan kebinasaan. Biarlah pagi hari ini kita belajar dari firman Tuhan yang singkat ini untuk bisa mengoreksi diri kita masing-masing. Saudaraku, saya mau katakan, orang lain yang melihat kesalahan, kekurangan kita, kita tidak bisa melihat kekurangan, kesalahan kita. Oleh sebab itu, jikalau ada satu teguran, nasihat yang datang kepada kita, mari kita melihat secara positif, jangan negatif. Kalau negatif berarti kita sombong, kita angkuh, kita tidak mau menerima teguran, kita tidak mau menerima nasihat. Dan saudara tahu, sebuah teguran nasihat yang datang dari Tuhan berbagai macam cara. Biasa lewat anak-anak kecil, itu bisa terjadi. Bahkan siapapun yang Tuhan mau pakai, maka Tuhan akan pakai. Oleh sebab itu mari kita belajar memandangnya dengan cara yang positif. Kalau kita sulit untuk menerimanya, itu pertanda, itu menunjukkan bahwa memang kita dasarnya orang yang sombong, orang yang angkuh. Kita merasa bahwa kita adalah orang yang paling benar, tidak ada kesalahannya. Oleh sebab itu biarlah pagi hari ini kita kembali sungguh-sungguh merenungkan, mengoreksi diri kita. Benarkah kita sudah berjalan seperti apa yang Tuhan inginkan? Atau kita berjalan dengan pola pikir kita yang terbatas ini, lalu kita merasa kita yang paling benar. Biar Tuhan boleh mengampuni kita pada pagi hari ini. Tuhan memberkati kita semua. Baik pemirsa, Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati, mari kita berdoa, mengaminkan firman Tuhan pagi hari ini. Kita berdoa. Tuhan Yesus, penuhilah diri kami dengan belas kasihan, sehingga kami tidak bergembira ketika melihat orang lain mengalami hukuman-Mu. Demikian juga penuhilah diri kami dengan kerendahan hati, sehingga kami dapat mengambil pelajaran dari hukuman yang mereka terima, yaitu dengan tidak ikut melakukan pelanggaran-pelanggaran mereka. Di dalam belas kasihan dan kerendahan hati itu, ajarlah diri kami untuk berdoa bagi mereka, karena kami yakin kalau Engkau menghukum orang yang melanggar firman-Mu, hal itu adalah karena Engkau mengasihi semua orang dan tidak menginginkan mereka berlarut-larut di dalam dosa mereka. Kembali kami berterima kasih kepada-Mu ya Tuhan Yesus Kristus,
Sebab dengan setia Engkau memenuhi janji-janji-Mu di dalam hidup kami. Kami bersyukur Tuhan, dan kami percaya bahwa sepanjang hari ini Engkau telah menyiapkan yang terbaik bagi kami. Engkau menaungi diri kami dengan kasih-Mu dan menopang hidup kami dengan kesetiaan-Mu. Oleh pertolongan-Mu, kami dapat mengisi hari ini dengan kehidupan yang tidak sia-sia, namun penuh makna. Engkau membuka jalan bagi kami dan menyanggupkan diri kami untuk mengatasi semua rintangan yang menghalangi perjalanan hidup kami. Ajarlah diri kami dengan hikmat-Mu, agar kami mampu membedakan antara hal yang benar dan sesuai dengan rencana-Mu dengan yang tidak benar dan bertentangan dengan kehendak-Mu. Ajar kami untuk bisa mengakui kekurangan, keterbatasan kami. Pada saat teguran-Mu, nasihat-Mu datang lewat siapa saja bagi hidup kami. Tuhan tolong kami, dengan sikap rendah hati, kami mau menerima untuk kebaikan kami sendiri. Bersyukur ya Allah, kepada orang-orang yang Engkau pakai untuk boleh mengingatkan kami, menasihati kami, menegur kami. Terima kasih Tuhan Yesus Kristus, Kepala Gereja kami yang luar biasa. Terima kasih Engkau adalah guru kami yang terbaik. Kami bersyukur. Pagi ini kembali hamba berdoa menyerahkan seluruh umat Tuhan yang berada di Jalan Serayu, Sanggeng, Pasar Tingkat, dan sekitarnya. Hamba mohon, belas kasihan-Mu terus tercurah kepada kami. Ajar kami, didik kami, karena Engkau adalah guru kami yang terbaik, yang mampu melihat segala keterbatasan, ketidakmampuan kami. Dan Engkau juga yang membawa kami kembali kepada kehendak kebenaran-Mu, sehingga kami boleh hidup berkenan, kami boleh hidup diberkati. Ajar kami menghargai, menghormati otoritas yang Engkau percayakan kepada seseorang, sehingga kami juga bisa menghormati dia, sama seperti kami menghormati Engkau, ya Allah. Dimulai dari hidup rumah tangga kami boleh menghormati kepala keluarga, istri, anak-anak boleh menghormati suami, karena otoritas itu ada pada sang suami. Demikian juga di dalam kehidupan bermasyarakat, kami juga bisa menghormati otoritas yang Tuhan percayakan kepada para pemimpin kami yang benar. Demikian juga di dalam tubuh Kristus, kami dapat menghormati gembala kami, karena dia yang mewakili Engkau. Ya Tuhan, biarlah kami dapat paham akan hal ini. Di dalam bangku pendidikan, kami dapat menghormati guru-guru kami yang Tuhan percayakan untuk mendidik anak-anak kami. Bapa, terima kasih untuk semuanya ini. Hamba berdoa Tuhan, memohon belas kasihan-Mu bagi seluruh warga di Jalan Serayu, Sanggeng, dan sekitarnya ini. Hamba berdoa untuk keluarga Makabori, Auri, Asaribab, Epah, Upuya, Uni Putih, Peters, Samori, Renyaan, Mambobo, Karubaba, keluarga Yenu, Aru, Kareni, Waromi, Sesa, Pedai, keluarga Mayor, keluarga Baransano, Wakum, Tawaru, Kambu, Patipari, Mofu, Makamur, Marien, Sineri, Herewan, Paus-Paus, Kumurawak, Urbinas, Imbiri, keluarga Herming, keluarga Bukor Pioper, keluarga Chandra dan orang tuanya. Ya Tuhan, dan semua keluarga-keluarga yang tidak hamba sebut nama pribadi mereka,
Tuhan menolong kami semua. Berikan hikmat pengertian kepada kami untuk menghargai otoritas yang Tuhan percayakan kepada seseorang. Supaya setiap kami bisa tunduk dan menghormati akan hal itu. Sehingga kami juga boleh mendapat penghargaan, penghormatan dari orang lain. Ya Tuhan, tolong kami semua. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biarlah kebenaran-Mu selalu mendidik kami, membawa kami untuk menjadi berbaik, menjadi yang terbaik bagi hormat kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus, hamba berdoa bagi mereka yang sakit. Tuhan, hamba mohon belas kasihan-Mu. Biarlah kuasa darah anak domba Allah turun mengalir memenuhi mereka yang sakit saat ini. Kuasa bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus memberikan kesembuhan kepadanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk anak kekasih Dirk Auri, Tuhan menjamah dia, menyembuhkan luka yang mengganggu pelipisnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, terima kesembuhan saat ini. Terima kesembuhan oleh bilur-bilur Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan. Tuhan membuka jalan, Tuhan memberikan pekerjaan, memberikan berkat kepada setiap umat Tuhan yang membutuhkannya. Dengan cara dan kuasa-Mu ya Allah. Sehingga umat-Mu terus bersyukur dan bersyukur, menghormati Engkau, karena Tuhan Engkau bertanggung jawab atas seluruh kehidupan umat-Mu siang dan malam. Terima kasih Bapa. Demi Yesus, hamba mengucap syukur buat keluarga besar semua umat di Jalan Serayu Sanggeng dan sekitarnya ini. Pagi ini hamba juga berdoa bagi hamba-hamba Tuhan yang hadir bersama-sama dengan hamba di dalam kegiatan ini. Hamba berdoa memberkati hamba-Mu, Bapak Donald Lodik Peters. Tuhan jamah hamba-Mu. Tuhan lengkapi hamba-Mu semakin luar biasa. Dan Tuhan buka mata hatinya untuk boleh melihat bahwa sesungguhnya ada sebuah otoritas yang dipercayakan kepadanya. Jikalau dia menghormati Engkau ya Allah, maka otoritas itu akan menjadi pembela bagi dia ya Allah. Bahwa Tuhan tidak membiarkan dia berjalan sendiri, tetapi Tuhan bertanggung jawab dengan otoritas yang dipercayakan kepada hamba-Mu ini. Biarlah dia tunduk kepada firman-Mu, dia tunduk kepada kebenaran-Mu, sehingga hidupnya boleh menjadi saksi, menjadi berkat bagi banyak orang, bagi istri kekasihnya, bagi anak-anak kekasihnya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kuasa Tuhan bekerja dalam kehidupannya, lewat otoritas yang dipercayakan kepadanya. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan beri kesehatan yang terbaik, Tuhan lengkapi mereka dengan segala kebutuhan mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Yuliana Tan yang berada di Jayapura. Tuhan memberkati hamba-Mu, berikan hikmat berifat kepada hamba-Mu untuk boleh melihat apa yang sedang Tuhan percayakan kepadanya sebagai sebuah otoritas yang diberikan kepadanya untuk menghormati Engkau ya Allah. Lebih daripada itu, biarlah dia menghormati apa yang Tuhan sedang rancangkan dalam kehidupannya. Biarlah dia boleh patahkan segala hal-hal yang berlawanan dengan kehendak-Mu ya Allah. Dengan rendah hati, dia boleh menerima nasihat, dia boleh menerima teguran daripada firman-Mu ya Allah. Lewat siapapun yang Tuhan percayakan untuk boleh mengingatkan dia. Dia dapat menerima itu. Dan dia boleh menjadi contoh teladan bagi anak cucunya, bagi banyak orang di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati dengan kesehatan yang terbaik. Tuhan lindungi dia siang dan malam. Dan segala kebutuhannya Tuhan yang lengkapi, Tuhan yang cukupkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba berdoa untuk hamba-Mu Ibu Indah Rami Rumi. Tuhan, dimanapun hamba-Mu berada pada pagi hari ini, Tuhan, hamba mohon kasih-Mu turun atasnya. Pimpinan-Mu, penyertaan-Mu turun atas hamba-Mu. Ajar hamba-Mu untuk menghormati otoritas yang ada dalam hidupnya. Sehingga dia dapat menghormati juga otoritas yang Tuhan percayakan kepada pimpinannya.
atau kepada hamba, Tuhan tolong dia. Sehingga dia hidup boleh menjadi contoh, menjadi teladan bagi banyak orang, bagi anak cucunya, bagi orang-orang yang dikasihinya. Ya Tuhan, biarlah kehendak rencana-Mu tergenapi dalam hidupnya. Pakai hidup hamba-Mu untuk sungguh-sungguh melakukan kehendak-Mu. Ajar dia mengalahkan keinginannya. Ajar dia mengalahkan apa yang ia pikirkan. Biar segala pikiran-Mu, kehendak-Mu yang diutamakan. Bahkan dia mengutamakan pribadi-Mu lebih dari segala berkat-berkat yang ia peroleh. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Tuhan lindungi dan pelihara. Beri kesehatan yang terbaik dan berkat-Mu melimpah atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Lucy Pulung ke dalam tangan-Mu. Hamba mohon belas kasihan-Mu ya Allah. Tuhan pimpin anak kekasih Lucy Pulung. Membawa dia berjalan terus di dalam kebenaran demi kebenaran. Membuka wawasannya, membuka mata hatinya, membuka semua pencarian rohaninya untuk boleh melihat apa yang Engkau mau dalam kehidupannya. Sehingga dia akan melakukan kehendak-Mu, bukan kehendaknya. Ajar dia menghormati otoritas yang ada dalam dirinya. Sehingga dia akan hidup dengan apa yang Engkau mau. Dia mengutamakan Engkau lebih dari segala berkat yang ia peroleh. Bahkan Tuhan ajar dia untuk bisa menghormati otoritas yang ada pada hidupnya, yang Tuhan percayakan untuk boleh memimpin hidupnya di dalam kebenaran, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, pakai hidup pribadinya, hidup pekerjaan dan pelayanannya menjadi berkat bagi orang tuanya, bagi orang-orang yang dikasihinya, bagi banyak orang, dan semua tertuju hanya bagi Engkau saja, ya Allah. Kesehatan terbaik turun atas hidupnya untuk selalu mempermuliakan Engkau di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa memberkati anak kekasih Diana De Freites yang berada di Sorong. Tuhan berkati hidup anak Diana De Freites untuk hidup takut akan Engkau, sehingga dia akan menghormati otoritas yang Tuhan percayakan kepada pribadinya. Bahkan hidup rumah tangganya, dia bisa menghormati otoritas yang Tuhan taruh di atas suaminya. Sehingga hidup dia berkenan dengan firman Tuhan, menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi suaminya, bagi anak-anaknya. Bahkan menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati pekerjaan-pekerjaan mereka dengan keberhasilan. Tuhan memberkati pelayanan-pelayanan mereka, agar pelayanan-pelayanan mereka lakukan di dalam takut akan Tuhan, karena mereka menghormati otoritas-Mu ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, perlindungan-Mu sungguh turun bagi mereka siang dan malam. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, berkat-Mu melimpah atas hidup mereka jasmani dan rohani. Bapa, terima kasih. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Desi Natalia Lambai Hang. Tuhan memberkati hamba-Mu ini. Ajar dia terus bergantung sepenuhnya kepada Engkau. Ajar dia menghormati otoritas yang ada pada dirinya. Ajar dia untuk menghormati otoritas yang Tuhan percayakan di dalam hidup rumah tangganya, yaitu suaminya. Sehingga dia menjadi contoh, menjadi teladan, menjadi berkat bagi anak-anaknya. Tuhan berkati hidup rumah tangganya. Pekerjaan-pekerjaan mereka diberkati dan spesial pelayanan-pelayanan diberkati. Lebih daripada itu Tuhan lindungi pribadinya yang sedang mengandung. Bayi yang ada dalam kandungan diberkati, dilindungi, dipelihara dalam nama Yesus. Sehingga pada waktunya dia akan melahirkan dengan baik, dengan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Berkati pendidikan daripada anak-anak dan buat mereka berhasil. Berkati semua pelayanan-pelayanan yang dipercayakan kepada mereka. Mereka lakukan dengan sungguh hati dan semua bagi hormat kemuliaan. Diberkatilah mereka dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa buat kasih-Mu kepada mereka. Hamba juga berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, memberkati anak kekasih Edi Saputra yang ada di Sorong bersama dengan istri kekasihnya Tirsa
Ya Tuhan, Engkau juga yang telah memanggil mereka selaku alat-alat-Mu sebagai hamba-hamba-Mu. Hamba mohon pertolongan, perlindungan Tuhan nyata atas hidup rumah tangga mereka. Tuhan memberkati seluruh pekerjaan-pekerjaan yang dipercayakan kepada Edi, sehingga Edi dapat melakukan seperti yang Kau kehendaki. Nama Tuhan dipermuliakan. Hamba juga berdoa untuk istri kekasihnya Tirsa yang sedang mengandung hari ini. Biarlah Tuhan memberkati kandungannya. Tuhan pelihara kesehatannya yang terbaik. Tuhan lindungi dia. Dan segala pekerjaan si jahat yang mencoba untuk merongrong hidupnya, kami ikat dan patahkan. Kami tolak keluar dari kehidupan Tirsa di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami percaya otoritas yang Tuhan berikan kepada Edi dan Tirsa adalah milik mereka, dan mereka menghormati otoritas-Mu ya Allah. Kami percaya Tuhan memberkati mereka, memberkati kandungan daripada Tirsa dan bayi yang sedang dikandungkan. Kami percaya Tuhan menjaga, Tuhan melindungi, Tuhan pelihara, Tuhan beri pertumbuhan yang sehat, yang kuat, hingga waktunya dia akan dilahirkan dengan baik dan selamat. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan, kasih-Mu melimpah atas hidup rumah tangga Edi Saputra. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya. Tuhan, ajar hamba-Mu semakin taat, semakin setia, semakin tunduk kepada otoritas yang Tuhan percayakan, dimulai dari dirinya. Dia tunduk kepada otoritas di dalam hidup rumah tangga kepada suaminya, Bapak Yosef Auri. Dan Tuhan, biarlah hidup rumah tangga mereka menjadi berkat, menjadi saluran berkat, menjadi teladan bagi banyak orang, teristimewa bagi anak-anak mereka. Seva Auri diberkati. Ya Tuhan, ajar hamba-Mu Ibu Seli Dona Sihaya untuk melihat otoritas yang Tuhan taruh dalam hidupnya, supaya dia dapat menghormati otoritas-Mu itu ya Allah. Dia dapat menghormati otoritas yang ada di atasnya dengan takut akan Tuhan. Karena semuanya kehendak-Mu adalah terbaik bagi hidupnya. Pakai hidup hamba-Mu, pakai hidup hamba-Mu untuk menyatakan kebenaran dari waktu ke waktu. Pakai hidup hamba-Mu untuk boleh menyampaikan isi hati-Mu bagi banyak orang. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Pemeliharaan-Mu nyata bagi mereka, perlindungan-Mu nyata bagi mereka, kesehatan terbaik turun atas mereka, berkat-berkat-Mu jasmani rohani melimpah atas mereka, dan Tuhan berkati hidup pelayanan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kehendak-Mu terjadi bagi mereka. Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati Ibu Leni Angelina T. Tuhan memberkati hidup pribadi hamba-Mu ini. Ya Tuhan, biarlah hidup hamba-Mu ini tunduk pada otoritas-Mu. Dan otoritas yang ada padanya dapat dihargai untuk kemuliaan-Mu. Biarlah hidupnya boleh menjadi contoh, menjadi berkat, menjadi penopang bagi suami kekasihnya, bagi anak cucu kekasihnya. Dan spesial selaku Ibu Gembala MDC Manokwari, Tuhan tolong dia dengan hikmat-Mu, dengan kerendahan hati, dengan takut akan Tuhan. Dan biarlah Tuhan, hamba percaya, jikalau otoritas yang Tuhan berikan kepada dia sebagai Ibu Gembala, maka Tuhan, Engkau adalah pembelanya. Bagi mereka yang merendahkannya, bagi mereka yang meremehkannya, Tuhan, Engkau berperkara dengan mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan biarlah hidup hamba-Mu ini, Ibu Leni Angelina, menjadi berkat di dalam kebenaran dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Otoritas-Mu terus melimpah atas hidupnya, dan dia boleh menjadi berkat bagi seluruh jemaat MDC Manokwari dan banyak orang. Nama Tuhan dipermuliakan, Tuhan beri kesehatan yang terbaik kepadanya, dan biarlah segala kebutuhan, apa yang tidak ia pikirkan, Tuhan beri terbaik atas hidupnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu Ibu Rida Taruk Datu. Ke dalam tangan-Mu ya Allah, hamba mohon belas kasihan-Mu.
Hamba mohon pimpinanmu, penyertaanmu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Engkau yang telah memanggil dia dan engkau telah memberikan otoritas kepadanya. Biarlah Tuhan ia pergunakan otoritas itu di dalam kebenaran, di dalam nama Yesus Kristus Tuhan. Dia secara pribadi menghormati engkau ya Allah yang tertinggi di dalam hidupnya. Hidupnya boleh menjadi contoh teladan bagi anak cucu, bagi orang-orang yang dikasihinya. Di dalam pelayanan spesial, biarlah dia boleh berjalan dengan kekuatan-Mu ya Allah, dan pembelaan-Mu nyata atas hidup pelayanannya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Bapak hamba mohon, Tuhan berikan kekuatan, kesehatan, pemulihan untuk seluruh tubuh jiwa, rohnya. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Sehingga dia boleh beraktivitas dengan kekuatan yang daripada Tuhan. Biarlah hikmat-Mu menuntun dia dalam semua tugas pekerjaan. Apa yang ia kerjakan dengan kedua belah tangan, Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Tuhan berkati hidupnya menjadi berkat bagi banyak orang. Terima kasih Bapa, yang tidak dipikirkan Tuhan sediakan. Dan Tuhan memberkati kehidupan anak cucunya, spesial bagi cucunya Elvire, diberkati dalam pertumbuhan yang benar. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, berkat-Mu melimpah atas hidup mereka. Hamba juga berdoa untuk hamba-Mu, Daniela, Pade, dimanapun berada pada hari ini, pada pagi ini, Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup keluarga-keluarganya, hidup rumah tangganya, hidup pekerjaan dan pelayanannya diberkati di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Biar ajar dia, ajar hamba-Mu untuk menghargai otoritas yang ada pada hidupnya, menghargai otoritas yang ada di atasnya, supaya dia hidup berkenan, dia hidup melakukan apa yang Engkau mau. Terjadilah itu atas hidupnya. Kesehatan terbaik turun atasnya, pemeliharaan-Mu nyata atas hidupnya, pekerjaan-pekerjaan spesial, pelayanan-pelayanan diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Hamba juga berdoa memberkati hamba-Mu, Ibu Rosalina Fonataba, yang berada di Timika ataupun di mana saja berada pada hari ini. Tuhan menyertai pribadinya. Tuhan pakai pribadinya. Biarlah otoritas yang ada padanya itu sungguh nyata, menjadi teladan bagi banyak orang. Di dalam tempat pekerjaannya, hidupnya menjadi teladan. Hidupnya menjadi panutan. Biarlah kemuliaan Tuhan nampak dari hidupnya. Sehingga nama Tuhan saja yang disanjung tinggi dipermuliakan. Setiap orang yang melihat, dia akan melihat kemuliaan-Mu. Sehingga mereka akan hidup tunduk pada firman-Mu, pada otoritas-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, berkati hamba-Mu. Berkati hamba-Mu. Biarlah Tuhan, apa yang ia kerjakan dengan tangannya berhasil. Karena kuasa Tuhan bersama-sama dengan dia. Ajar dia juga tunduk pada otoritas-Mu ya Allah. Ajar padanya untuk tunduk pada otoritas di atasnya ya Allah. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Beri kesehatan yang terbaik kepadanya. Dan Tuhan memberkati pekerjaan pelayanannya. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Hamba juga berdoa Tuhan kepada hamba-Mu, Ibu Evelyn Upuyah Epeya, Epa, Tuhan memberkati pribadinya, memberkati hidup rumah tangganya, suaminya. Tuhan memberkati anak-anaknya, memberkati orang-orang yang dikasihinya. Tuhan bawa hidup hamba-Mu ini tunduk pada otoritas kebenaran-Mu, tunduk kepada otoritas yang ada pada hidupnya sendiri, dan dia pergunakan otoritas itu dengan benar bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Berkati pekerjaan-pekerjaan yang dia kerjakan dengan keberhasilan, dan apa yang ia kerjakan menjadi teladan bagi banyak orang, karena ia bekerja dengan takut akan Tuhan, dengan menghormati Engkau ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, ajar dia boleh tunduk pada otoritas dalam hidup rumah tangga kepada suaminya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Hidupnya menjadi teladan, menjadi contoh, menjadi panutan untuk suami dan kepada anak-anaknya. Diberkati dalam nama Tuhan Yesus.
Kesehatan terbaik turun atas hidup pribadinya dan hidup rumah tangganya. Berkat Tuhan melimpah atas hidup mereka siang dan malam. Perlindungan nyata bagi mereka siang dan malam. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih untuk kebaikan-Mu bagi hamba-Mu ini. Tuhan berkati spesial bagi anak kekasihnya Angel, Epa Upuya. Tuhan, hamba minta kasih-Mu turun atas hidup anak kekasih Angel, Epa Upuya ini. Tuhan, berikan dia semangat, berikan percaya diri kepadanya, bahwa Tuhan sekali-kali Engkau tidak pernah meninggalkan dia berjalan sendiri, tapi Engkau bertanggung jawab penuh atas seluruh kehidupan anak kekasih Angel, Epa Upuya. Tuhan, berikan kekuatan kepadanya, berikan kesehatan yang terbaik kepadanya, dan Tuhan angkat martabat hidupnya bagi kemuliaan-Mu ya Allah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, diberkatilah anak kekasih Angel Epa Upuya dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Kami ucap syukur buat waktu yang Tuhan berikan kepada kami pagi hari ini. Memberkati kami semua, para pemirsa dimanapun berada. Tuhan memberkati semua aktivitas-aktivitas yang dilakukan oleh pemirsa. Tuhan buat berhasil dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Segala kebutuhan mereka jasmani dan rohani, hamba percaya Tuhan telah sediakan yang terbaik atas hidup mereka. Tuhan beri kesehatan yang terbaik atas hidup mereka di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Terpujilah Tuhan sekarang dan selamanya. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus anak Allah yang hidup, kami bersyukur. Haleluya. Amin. Baik pemirsa Bapak Ibu yang Tuhan Yesus berkati. Kita akan berjumpa kembali pada besok pagi, pukul 6 pagi, pukul 6 waktu Indonesia Timur. Dan pesan saya, mari kekasih Kristus, kita menghormati otoritas yang Tuhan berikan mulai dari diri kita, yang ada di atas kita, pimpinan kita, atasan kita, gembala kita, suami kita. Biarlah kita menghormati. Jangan seperti yang terjadi di dalam perenungan firman Tuhan ini, kita ditelan oleh apa yang Tuhan lakukan kepada Korah, karena Tuhan mengasihi kita. Tuhan mau kita hidup berhasil. Di dalam nama Yesus, biarlah kita sungguh-sungguh tunduk dan taat kepada firman-Nya, sehingga kemuliaan Tuhan selalu hidup dalam kehidupan kita menjadi berkat. Jangan kita hidup menjadi pemberontak-pemberontak yang berlawanan dengan kehendak Tuhan, tapi kita menghormati Dia. Tetap disiplin protokol. Disiplin mulai dari diri kita, untuk kita, dan kita menjadi berkat bagi diri kita dan bagi banyak orang. Tuhan memberkati kita semua. Andalkan Kristus dalam kebenarannya dalam hidup kita setiap hari. Shalom, tetap semangat. Salam MDC.